Sejarah peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada penerusnya pejabat Presiden Soeharto pada tahun 1967 hingga kini masih kerap mengundang kontroversi. Kontroversi muncul karena sejarah peralihan kekuasaan ini, menurut sejumlah peneliti sejarah, diwarnai pertarungan politik yang sengit antara Presiden Soekarno dengan kelompok Angkatan Darat di bawah pimpinan Maijen Soeharto. Badan Intelijen Amerika Serikat atau CIA dalam laporannya kepada Presiden Lyndon B. Johnson pada tanggal 12 April tahun 1966, misalnya menulis urutan kronologis kelahiran surat perintah 11 Maret atau Super Semar, yang disebut CIA sebagai keberhasilan Jenderal Soeharto mengambil alih wewenang kekuasaan Presiden Soekarno. Peristiwa penculikan dan pembunuhan 7 perwira Angkatan Darat, di mana 6 diantaranya berpangkat jenderal, pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 menjadi awal kekisruhan politik yang akhirnya melahirkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar. Dalam buku-buku sejarah versi Orde Baru, Super Semar digambarkan sebagai surat perintah dari Presiden Soekarno kepada Maijen Soeharto untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna mengembalikan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Surat itu ditandatangani Presiden Soekarno di Istana Bogor pada tanggal 11 Maret tahun 1966 di hadapan 3 jenderal utusan Soeharto, yakni Brigjen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud. Kebetulan Jenderal Yusuf dan Jenderal Amir Mahmud itu dianggap cukup dekat dengan Presiden Soekarno, jadi Presiden Soekarno bersedia menerima mereka. Kalau Pak Basuki Rahmat nggak terlalu dekat, tapi khususnya Yusuf itu dekat dengan Presiden Soekarno. Dan terus Jenderal Yusuf mengatakan, Pak, berikan saja wewenang pada Pak Jenderal Soeharto untuk menyediakan segala usaha untuk melindungi keamanan Presiden Soekarno. Tadinya Bung Karno masih maju mundur ya. Tapi kemudian oleh Pak Lemena juga dianjurkan, sudahlah Bung, supaya Bung Karno aman, berikan wewenang itu kepada Presiden Soeharto. Apakah Bung Karno mendapatkan tekanan, Pak? Ya sebetulnya begini, ya memang tadinya Bung Karno ogah memberikan itu karena khawatir nanti kekuasaannya berkurang. Tapi oleh Pak Lemena terutama ya, supaya melerai Bung Karno ya, mendesak, melerai lah supaya sebaiknya diberikan supaya Bung Karno tenang, bisa menjalankan kepemimpinannya dengan tenang, nggak usah mikirkan yang enggak, oleh karena keamanannya dilindungi. Sebelumnya Soekarno pergi ke Istana Bogor setelah merasa terancam oleh kabar adanya pasukan liar di tengah masa demonstran yang beraksi memprotes kepemimpinan Soekarno di depan Istana Merdeka Jakarta. Demonstrasi ini terjadi saat Soekarno memimpin rapat Kabinet Dwikora yang tidak dihadiri Menteri Panglima Angkatan Darat Maijen Soeharto. Pasukan liar itu siapa, Pak? Ternyata itu pasukan RPKAD. Karena antara RPKAD dan kami itu kan dekat. Jadi karena sebelumnya itu ada seorang anggota kami yang tertembak oleh Cakrabirawa, Arif Rahman. Nah ini, jadi setelah itu RPKAD selalu memberi perlindungan kepada demonya kami itu. Nah itu pasukan RPK itu yang dikatakan pasukan yang nggak dikenal. Sebelum bulan Maret itu, bulan Februari terjadi demonstrasi mahasiswa dan sebagainya. Kemudian pada bulan Januari itu RPKAD ditarik dari Bali untuk kembali ke Jakarta. Lalu sebelum itu bulan Desember, November, dan Oktober terjadi pembunuhan massal di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Itu yang membuat Bung Karno juga agak
tidak menduga juga bahwa akan terjadi kekerasan begitu besar. Itu konteks dalam arti luas atau kronologi dalam arti luas. Belum lagi yang juga tadi sudah kita singgung menyangkut kepentingan Amerika di Indonesia pada waktu itu, yang secara langsung atau tidak langsung ikut menyumbang apa yang terjadi pada tanggal 11 Maret 1966 itu. Berbekal Super Semar, Maijen Soeharto kemudian melakukan sejumlah langkah yang dinilai sejumlah kalangan kian memperkuat kekuasaan dan posisi tawar Angkatan Darat di pemerintahan. Seperti membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang dianggap sebagai dalang peristiwa G30S 1965 pada tanggal 12 Maret tahun 1966. Soeharto juga membubarkan pasukan pengawal Presiden Cakrabirawa yang dikenal sebagai pendukung utama Presiden Soekarno. Ada surat perwira namanya Mayor Jenderal Sucipto, sarjana hukum. Beliau adalah ketua G5 Koti, dipanggil Pak Harto, dan kemudian ditugaskan oleh Pak Harto untuk membuat suatu keputusan berdasarkan surat perintah ini untuk membubarkan PKI. Nah, jadi pada malam hari itu, wah, kita bergembira. Karena sebelum itu kita selalu mendesak, terutama para mahasiswa, mendesak Bung Karno untuk membubarkan PKI. Bung Karno tidak bersedia, belum bersedia. Dengan adanya keputusan ini, maka bergembiralah semua karena kemudian juga para mahasiswa datang di pusat. Pada tanggal 18 Maret tahun 1966, Soeharto juga mengeluarkan SK Presiden nomor 5 tentang penahanan 15 orang menteri yang dianggap terkait PKI dan terlibat gerakan 30 September 1965. Untuk mengisi pos para menteri yang ditahan, Soeharto mengangkat 5 menteri koordinator et interim dan beberapa menteri et interim, hingga terbentuknya kabinet baru. Memang dari kami ya, kita TNI Angkatan Darat, kita mencurigai Menteri Luar Negeri Subandrio, terutama Subandrio. Jadi waktu itu memang para mahasiswa itu berusaha untuk menangkap Subandrio. Tapi waktu itu Subandrio nggak ada. Peristiwa kelahiran Super Semar menurut Badan Intelijen Amerika Serikat atau CIA merupakan bentuk pertentangan yang sangat kentara antara Presiden Soekarno dengan Maijen Soeharto. Dalam laporan terkait kronologi peristiwa Super Semar pada Presiden Lyndon B. Johnson tanggal 12 April 1966 yang saat ini sudah dibuka untuk publik. Pihak CIA misalnya sudah tahu akan ada pertemuan Soekarno dengan pihak Angkatan Darat pada tanggal 11 Maret 1966. CIA juga melaporkan bahwa pada tanggal 12 Maret 1966, Angkatan Darat sudah bisa mengatasi kekuasaan Presiden Soekarno, yang menurut CIA sudah berencana mencopot jabatan Soeharto dari jabatannya sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat. Amerika sudah mengetahui itu, dan kita lihat sendiri bulan Maret ini kan bulan yang sangat intens di dalam politik Indonesia itu pada tahun 66. Ketika pada tanggal 9 Maret Soeharto itu mengutus 2 orang pengusaha, Dasaad dan Asimdi, pengusaha yang dekat dengan Bung Karno, ke Bogor untuk meminta Bung Karno menyerahkan pemerintahan sehari-hari pada Soeharto. Presidennya tetap Soekarno. Tapi Soekarno sangat marah dan menolak usulan itu pada tanggal 9 Maret tahun 66. Nah, karena usaha untuk membujuk itu gagal, maka tanggal 11 dilakukan tekanan yang lebih besar, demonstrasi besar-besaran yang didukung oleh tentara, dan itu yang menyebabkan Soekarno dengan helikopter itu menyingkir ke Bogor gitu. Jadi di sini terlihat gerakan-gerakan yang sistematis, yang bertahap, yang intensif. Dan pada tanggal 11 Maret kita tahu diserahkan Super Semar, dan ini digunakan oleh Soeharto pada tanggal 12 Maret untuk membubarkan PKI. Ketika Bung Karno ingin mencabut Super Semar itu, sebelum itu dilakukan, maka Soeharto melakukan tindakan yang lebih intensif lagi. Pertama, membubarkan Cakrabirawa yang merupakan pendukung Soekarno, dan kemudian menangkap 15 orang menteri yang loyal kepada Soekarno. Dan pada tanggal 22 Maret tahun 66,
itu menguasai pers. Nah, kalau bertanya keterlibatannya CIA ada atau tidak, menurut saya pasti ada. Hanya bukti kerasnya ini, hard evidence ini, kita masih belum. Laporan Badan Intelijen Amerika Serikat atau CIA seputar peristiwa lahirnya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar tak hanya berisi analisa singkat mengenai upaya kelompok Angkatan Darat mengendalikan kekuasaan, namun juga menyerap upaya Presiden Soekarno untuk melawan upaya para perwira Angkatan Darat di bawah pimpinan Maijen Soeharto yang ia anggap bertindak melebihi wewenangnya. Sebuah upaya yang dijawab Maijen Soeharto dengan langkah penangkapan 15 Menteri Pro Soekarno dengan alasan dituduh terlibat peristiwa G30S 1965 atau menjadi bagian dari organ PKI. Tentara bisa berusaha mendapatkan dukungan dari masyarakat, dari mahasiswa yang melakukan demo-demo dengan alasan menuntut pembubaran PKI, dan itu yang tidak dilakukan oleh Bung Karno. Dan tapi kemudian juga yang lebih sebetulnya membuat Angkatan Darat itu percaya diri itu karena dukungan dari Amerika. Amerika itu memberikan bantuan 50 juta rupiah untuk Komite Aksi Penggandangan Gestapo. Kemudian yang kedua memberikan daftar PKI kepada Angkatan Darat. Mungkin bantuan ini relatif kecil ya, tetapi jelas secara simbolis itu menyatakan bahwa Amerika berada di belakang upaya untuk membasmi PKI. Pertarungan politik yang terjadi di Indonesia pada beberapa bulan sebelum dan setelah terjadinya peristiwa G30S tahun 1965 memang menjadi perhatian sejumlah negara lain yang memiliki kepentingan dengan alat dan situasi politik di Indonesia. Amerika Serikat yang sejak tahun 1950-an terlibat perang dingin dengan Uni Soviet dan negara-negara blok komunis misalnya, punya kepentingan yang kuat untuk mencegah masuknya Indonesia, yang dianggap sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, ke dalam blok komunis. Karena itu meski tidak ada bukti keterlibatan langsung pemerintah Amerika Serikat, lewat CIA, aktif mendukung kelompok-kelompok yang kontra dengan kekuatan komunis di Indonesia. Jadi Amerika ini agak gelisah melihat kedekatan Indonesia dengan Soviet maupun dengan Republik Rakyat Tiongkok ini. Nah, kebetulan di Indonesia ada sebuah partai komunis yang sangat besar, terbesar ketiga setelah Uni Soviet dan Cina. Dan yang kedua, mereka juga gelisah tampaknya sejauh saya baca, karena Bung Karno ini punya prinsip politik namanya Nasakom, mendukung nasionalisme, agama, tetapi juga komunisme ini. Bagi mereka ini, wah ini berarti Soekarno ini condong ke kiri, dan ke kiri berarti ke Tiongkok atau ke Uni Soviet. Nah, ini menggelisahkan mereka. Sehingga, saya katakan tadi langsung atau tidak langsung, mereka ini berharap bahwa satu, PKI ini dihancurkan, kedua, Bung Karno diturunkan. Nah, entah bagaimana, kebetulan sekali cita-cita Amerika ini sejalan dengan cita-cita militer Indonesia pada waktu itu, khususnya Angkatan Darat yang juga anti PKI, juga ingin kalau bisa menggusur Bung Karno, tapi yang ketiga juga ini mengubah ekonomi Indonesia yang waktu itu dikatakan itu lagi runyam, apa itu inflasi macam-macam itu. Jadi ini sejalan. Sorotan atas dugaan keterlibatan tidak langsung CIA dalam berbagai peristiwa politik di Indonesia sebelum dan pasca tragedi 1 Oktober 1965 saat ini sudah banyak mengemuka. Salah satunya bisa ditemukan pada dokumen rahasia bertanggal 23 Februari 1965 yang telah direklasifikasi pada tahun 2001. Dalam dokumen bertajuk Memorandum yang disiapkan untuk Komisi 303 itu, disebutkan persetujuan Komisi Khusus Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat kepada CIA untuk melakukan aksi politik menghancurkan komunis di Indonesia, yaitu dengan cara menjalin kerjasama diam-diam guna mendukung kelompok anti-komunis, juga dengan operasi surat gelap, operasi media, serta aksi politik di dalam organisasi dan lembaga di Indonesia.
Kan selalu ada tuduhan sejak semula bahwa ini ada peran permainan dari CIA Amerika. Ya itu tuduhan itu selalu bisa aja dia, tapi nyatanya apa yang saya ucapkan ini nyatanya apa yang telah terjadi, bahwa di dalam kegiatan itu semua yang bergerak berfungsi TNI Angkatan Darat dan perwira TNI Angkatan Darat. Tapi ya masuk akal orang pakai itu karena orang-orang yang tidak senang terjadinya, yaitu orang-orang yang pro PKI, dengan sendirinya cari alasan untuk sekarang mendesak, memojokkan Pak Harto dan kami atau TNI Angkatan Darat. Nah, kalau pertanyaan keterlibatannya CIA ada atau tidak, menurut saya pasti ada. Hanya bukti kerasnya ini, hard evidence itu kita masih belum. Nah, dari bukti-bukti yang sudah ada itu, bagaimana kita bisa mengatakan itu? Yang pertama, bukan dari dokumen, tetapi justru dari ketiadaan dokumen. Misalnya begini, pembantaian massanya begitu besar, banyak yang mati, tetapi tidak ada satu dokumen pun Amerika yang mengecam itu. Ya, tidak ada kan champion of human rights kan? Nggak ada kecaman terhadap pembantaian itu. Hanya karena menurut mereka toh yang itu orang-orang kiri atau pengikut Soekarno. Tanda tangan Bung Karno pada Super Semar yang dikirim oleh Bapak Nurinwa itu bukan merupakan tanda tangan original. Peristiwa lahirnya Super Semar dalam catatan sejarah politik Indonesia menjadi salah satu tonggak penting dalam kronologi lahirnya pemerintah Orde Baru. Karena, dengan berpegang pada klaim legalitas Super Semar, Maijen Soeharto berkesempatan melakukan sejumlah langkah politik yang di belakang hari kian menggerogoti kekuasaan Presiden Soekarno. Arti penting Super Semar pertama adalah bahwa dengan begitu bisa didobrak, sehingga mendobrak kesulitan, sehingga bisa segera PKI sebagai organisasi dilarang. Itu penting sekali. Oleh karena dengan demikian, kemudian kita melakukan tindakan-tindakan juga di daerah untuk meniadakan peran PKI di dalam masyarakat dan khususnya dalam politik. Karena selama Bung Karno memegang politik Nasakom, itu PKI pegang peran politik luas sekali termasuk di daerah-daerah. Setelah membubarkan PKI dan menahan 15 menteri pro-Soekarno, langkah Soeharto dalam menafsirkan Super Semar tidak berhenti, dengan alasan memenuhi aspirasi masyarakat dan dengan dukungan besar dari kelompok anti-komunis dan anti-Soekarno. Soeharto kemudian membentuk Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Di dalam sidang umum MPRS yang digelar 20 Juni hingga 6 Juli 1966, laporan pertanggungjawaban Presiden Soekarno yang berjudul Nawaksara ditolak. Pada saat yang sama, MPRS juga menetapkan TAP MPRS tentang Super Semar. Setelah MPRS menolak laporan pertanggungjawabannya, Presiden Soekarno praktis kehilangan kewibawaannya sebagai presiden, dan pada tanggal 12 Maret 1967, atau setahun lebih sehari setelah keluarnya Super Semar, kekuasaan Soekarno sebagai presiden akhirnya benar-benar berakhir, setelah MPRS melantik Letjen Soeharto sebagai pejabat presiden. Gini, setelah Super Semar itu menariknya, Amerika menyebut Soeharto dan kawan-kawan itu dalam tanda kutip pemerintahan yang baru. Jadi sudah tahu dia bahwa Soekarno ini tersingkir. Jadi bukan sebagai penerima surat perintah, tapi sebagai pemerintahan yang baru. Dan itu menurut Amerika adalah Angkatan Darat. Cuman Angkatan Darat ini kok nggak langsung bikin kudeta melawan Soekarno gitu, lalu Soekarno berhenti sebagai presiden. Kenapa nggak seperti itu gitu? Ya ternyata kita orang Indonesia atau mungkin orang Jawa itu meskipun tentara juga punya cara sendiri, tetap menghormati orang tua dan sebagainya mungkin. Yang itu mereka nggak paham. Menyusul terjadinya peralihan kekuasaan,
dari Presiden Soekarno kepada pejabat Presiden Soeharto pada tahun 1967, arah politik dan kebijakan pemerintahan Republik Indonesia berubah drastis. Dalam soal politik luar negeri dan pilihan kebijakan ekonomi misalnya, pemerintahan Soeharto lebih condong ke negara-negara blok barat, terutama Amerika Serikat, dan menjauh dari negara-negara blok komunis atau sosialis. Dulu sebelum Super Semar ini, pemerintahan Indonesia itu kan didominasi oleh sipil. Ya. Tetapi setelah Super Semar, apa yang terjadi? Militer. Itu. Yang kedua, dulu sebelum Super Semar ini, orientasi politik Indonesia itu kerakyatan. Jadi rakyat itu berpartisipasi sebanyak mungkin. Ya. Soekarno orang sipil, kemudian menteri-menterinya juga orang-orang biasa gitu ya. Tetapi setelah Super Semar ini kan elitis, semuanya diarahkan ke Jakarta. Setelah Super Semar itu 11 Maret tahun 1966 itu elitis, jadi semuanya ini. Nanti rakyat akan disebut sebagai massa mengambang, ya, yang diikutkan sejauh untuk kepentingan pemilu saja. Setelah itu ya dilepaskan. Gitu. Itu yang kedua, perubahan kedua. Perubahan ketiga menurut saya adalah situasi yang pada zaman Soekarno itu adalah anti Barat, anti neo kolonialisme dan liberalisme, itu sekarang menjadi pro Barat. Pada akhir Desember tahun 65, Soeharto dengan helikopter itu datang ke Istana Cipanas. Ketika itu ada pertemuan ekonomi di sana dipimpin oleh Waferdam Khairul Saleh untuk membicarakan nasionalisasi perusahaan asing termasuk Caltex. Nah, ketika itu Soeharto datang dengan helikopter turun ke sana dan menyampaikan bahwa Angkatan Darat tidak setuju dengan nasionalisasi Caltex. Ini suatu peristiwa yang kecil yang tidak diberitakan di dalam. Kita tahu bahwa Orde Baru itu merupakan perubahan yang secara cepat dan juga secara drastis dan secara besar-besaran, perubahan dalam bidang politik misalnya. Kita yang dulunya itu menjadi pemimpin gerakan non-blok, anti-imperialis kolonialisme, itu sekarang menjadi temannya Amerika gitu, temannya Barat gitu. Pembangunan ekonomi itu tergantung dari modal asing gitu. Nah, dari pinjaman dari luar negeri itu yang terjadi gitu. Dan di sisi yang lain juga demokrasi itu menjadi dibungkam, berbeda dengan pada masa Orde Lama, walaupun ada hal-hal yang bersifat otoriter, tetapi ketika itu polemik di tengah masyarakat itu sesuatu yang dibolehkan gitu. Dan ini tidak ada pada masa Orde Baru. Berpuluh tahun setelah peristiwa kelahiran Super Semar, hingga kini kontroversi terkait isi Super Semar yang dinilai sangat menguntungkan posisi Maijen Soeharto masih menjadi bahan perdebatan. Kontroversi yang menyeruak terkait keautentikan poin-poin isi Super Semar itu berkelindan dengan terkuaknya fakta sejarah bahwa keberadaan dokumen asli Super Semar hingga kini masih belum diketahui. Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI baru-baru ini menegaskan bahwa dokumen asli Super Semar hingga kini belum ditemukan. Menurut Deputi Kepala ANRI, Imam Gunarto, berdasarkan hasil penelitian Puslap 4, 4 dokumen Super Semar yang saat ini ada di tangan ANRI seluruhnya tidak asli atau tidak orisinal. Tentang otentik atau tidak keempat jenis versi tadi, jenis arsip tadi dari Puspen AD itu kalau dilihat itu ketikannya itu kayak ketikan komputer. Ya, jadi di margin kanan itu lurus gitu. Kalau ketikan pasti nggak lurus. Nah, kita bayangkan tahun 66 kayaknya kita belum pakai komputer. Jadi itu bisa disingkirkan dulu. Kemudian yang kopi surat dari Emilius fotokopi kan, nah itu bisa kita singkirkan dulu. Tanda tangan Bung Karno pada Super Semar yang dikirim oleh Bapak Nurinwa itu bukan merupakan tanda tangan original, ya, tetapi merupakan produk cetak. Kemudian yang kedua, lambang Garuda. Jadi kan itu kopnya lambang Garuda.
kemudian isinya, isi Super Semar itu sendiri, dan tanda tangan, itu merupakan hasil produk cetak yang sama. Jadi terjadi sekaligus dalam waktu yang sama, kayak orang ngeprint shred gitu ya. Nah beda kalau yang asli mestinya kopnya sudah ada dulu, habis itu diketik, setelah diketik ditanda tangan. Jadi ada 3 tahapan dan itu pengujian oleh laboratorium forensik bisa dilihat tekanannya terhadap kertas dari tinta-tinta itu. Dengan adanya sejumlah kontroversi yang masih menyelimuti sejarah Super Semar, sebuah upaya yang sungguh-sungguh dan berintegritas untuk menguak kebenaran sejarah tersebut sangat diperlukan. Sebab, hanya dari sejarah yang jernih bertutur, kita bisa mendapat pelajaran yang berharga dari masa lalu. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di berita terupdate seangkasa raya selanjutnya. Salam sehat buat Anda semua.